Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh tanah Papua, Bapak Ibu dan semua teman-teman wartawan yang bisa hadir malam hari ini di Media Center COVID-19 Pemerintah Provinsi Papua. Hari ini tanggal 9 Juni 2020, kami tim COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan perkembangan terkini menyangkut penanganan COVID berdasarkan data-data yang kami kumpulkan hingga pukul 19:20. Hari ini ada tambahan 30 kasus positif. Dengan demikian jumlah kasus kita, kasus kumulatif di Provinsi Papua menjadi 1110 dengan dirawat sebanyak 793 atau 72%, sembuh sebanyak 27% atau 303, dan meninggal sebanyak 14 atau 1%. ODP kita berjumlah 3.138, PDP kita berjumlah 786, dan hingga malam hari ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 6.390 sampel pemeriksaan. Tambahan 30 kasus malam hari ini dapat kami rincikan sebagai berikut. Yang pertama, Kota Jayapura sebanyak 12 kasus, Kabupaten Jayapura sebanyak 9 kasus, Kabupaten Kerom sebanyak 6 kasus, Kabupaten Sarmi sebanyak 2 kasus, dan Kabupaten Nabire sebanyak 1 kasus. Khusus untuk Kabupaten Sarmi menjadi catatan khusus bagi kami tim Satgas Covid, oleh karena setelah 49 hari tanpa kasus baru, malam ini kami sampaikan ada tambahan 2 kasus positif. Dapat juga kami sampaikan ada penambahan PDP sebanyak 11 orang yang kesemuanya berasal dari Kota Jayapura. Selanjutnya ada PDP bertambah 25 orang yang berasal dari Jaya Wijaya 5 orang, Bovendigul 8 orang, MAPI 2 orang, Mambramo-Raya 10 orang, dan total secara keseluruhan ada 25 orang. Malam ini juga dapat kami sampaikan ada tambahan 3 kasus sembuh yang berasal dari pertama Kabupaten Kerom sebanyak 1 kasus, dan yang kedua Kota Jayapura sebanyak 2 kasus. Kota Jayapura sebanyak 2 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Profita. Kami tim Satgas COVID-19 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pertama pemerintah Kabupaten Kerom, khususnya di Rumah Sakit Kuaingga, dan yang kedua teman-teman petugas kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Profita yang telah bekerja sangat luar biasa sehingga 3 orang telah dinyatakan sembuh. Selanjutnya dapat kami sampaikan kabupaten kota yang terdampak COVID-19 sebagai berikut. Pertama, Kota Jayapura, jumlah kasus 548, dirawat 484, sembuh 56, meninggal 8, ODP 825, PDP 92. Kabupaten Mimika, jumlah kasus 301, dirawat 169, sembuh 127, meninggal 5, ODP 1566 dan PDP 20.
Kabupaten Jayapura jumlah kasus 115, dirawat 72, sembuh 42, meninggal 1, ODP 98, PDP 42. Kabupaten Biak jumlah kasus 40, dirawat 20, sembuh 20, PDP sebanyak 15. Kabupaten Kerom jumlah kasus 28, dirawat 13, sembuh 15, PDP 590. Kabupaten Nabire jumlah kasus 20, dirawat 9, sembuh 11, ODP 74. Kabupaten Jayawijaya jumlah kasus 17, dirawat 12, sembuh 5, ODP 88, PDP 12. Kabupaten Merauke jumlah kasus 15, dirawat 1, sembuh 14, ODP 34, PDP 5. Kabupaten Bovendigul jumlah kasus 14, dirawat 8, sembuh 6, ODP 75. Kabupaten Sarmi jumlah kasus 6, dirawat 3, sembuh 3, ODP 2. Kabupaten Mambramo Tengah jumlah kasus 2, sembuh 2. Kabupaten Supiori jumlah kasus 2, sembuh 2, ODP-nya 8. Kabupaten Waropen jumlah kasus 1, dirawat 1, ODP 13, dan Kabupaten Yapen jumlah kasus 1, dirawat 1, dan ODP 4. Bapak Ibu para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh tanah Papua, tambahan 30 kasus pada malam hari ini secara khusus tim Satgas Covid memberi penekanan kepada Kabupaten Sarmi. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, setelah 49 hari tanpa kasus baru, pada malam hari ini dapat kami sampaikan 2 tambahan kasus di Kabupaten Sarmi. Untuk itu, kami tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua meminta kepada pemerintah Kabupaten Sarmi, khususnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, untuk segera melakukan tracing, melakukan tes, kemudian melakukan treat pengobatan jikalau menemukan ODP maupun PDP. Memang data kami pada malam hari ini hanya ada 2 ODP, tetapi jikalau ada tambahan 2 kasus, ini bermakna pasti akan ada ODP dan PDP. Kerja keras dari teman-teman kami hargai, kami sangat berbangga dengan teman-teman di Kabupaten Sarmi karena 49 hari berhasil menahan laju daripada penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sarmi. Namun dengan adanya tambahan 2 kasus ini, harapan kami kerja cerdas yang sudah dikerjakan selama 49 hari dapat terus dilakukan untuk mencari, menemukan, dan mengobati jika akan diobati. Namun jika harus dilakukan rujukan, segera untuk dirujuk kepada rumah sakit yang berdekatan. Hal ini juga bermakna bagi kabupaten-kabupaten lain yang ODP dan PDP-nya juga masih cukup tinggi, misalnya di Mimika 1.566 ODP, Kabupaten Kerom 590 PDP, kiranya juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerahnya agar segera melakukan rapid test jika perlu untuk segera melakukan swab untuk dapat diketahui tentang kondisi apakah masyarakat kita telah terkena COVID-19 atau tidak. Saya pikir ini saja yang dapat kami sampaikan untuk malam hari ini. Saya jaga kau jaga saya, kita orang semua selamat. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Papua. Shalom.